Halo anak-anak, berjumpa lagi pada video kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 5 subtema 4 pembelajaran kelima. Nah sebelum itu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Nah, materi yang pertama ada pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila apa? Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sila keempat Pancasila ya. Nah, musyawarah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Semua anggota musyawarah juga harus menghormati dan melaksanakan keputusan yang dicapai dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah adalah pengamalan sila keempat Pancasila, di mana kita harus mengamalkan sila keempat di mana saja. Berikut pengamalan sila keempat di tempat wisata. Yang pertama ada menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua ada melestarikan tempat wisata. Dan yang ketiga mengambil keputusan tentang rencana wisata dengan cara musyawarah. Nah ini 3 contoh ini adalah contoh pengamalan sila keempat di tempat wisata. Setelah materi pengamalan sila keempat Pancasila, materi yang selanjutnya adalah gerak mendarat. Nah, gerak mendarat dilakukan setelah melakukan gerakan melayang. Gerak mendarat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mendarat dengan berdiri dan mendarat dengan jongkok. Ketika mendarat, kepala sebaiknya dicondongkan ke depan agar badan tidak terjatuh ke belakang. Dan gerak mendarat menguatkan otot kaki dan melatih kelincahan. Itu manfaat dari gerakan mendarat ya. Dan di sini bisa dilihat gambar yang pertama adalah contoh gerakan mendarat. Nah, ini yang kedua juga contoh gambar gerakan mendarat. Nah, dapat dilakukan dengan yang pertama ini dimulai dengan gerakan berdiri. Nah, yang kedua dimulai dari gerakan jongkok, mendarat dengan jongkok. Nah, ini berdiri. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada menulis ungkapan permintaan tolong. Nah, sebagaimana kita ketahui, permintaan tolong kita ungkapkan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain atau memerlukan bantuan. Nah, di sini di buku bisa dilihat Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Edo meminta tolong dengan bahasa yang santun kepada Oridek. Ingat, ketika kita meminta tolong harus dengan bahasa yang santun. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Yang pertama ada pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu di sini contohnya adalah di tempat wisata. Dan yang kedua ada gerakan mendarat. Dan yang ketiga ada ungkapan permintaan tolong. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa mengerti dan dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.